Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afil Setiawan dengan NIM 2403010200036 akan melakukan presentasi terkait penugasan mata kuliah praktik akuntansi dan bisnis kontemporer. Dalam hal ini saya mengambil topik yaitu design thinking dalam bisnis kontemporer. Latar belakangnya yaitu dengan adanya perubahan cepat, era bisnis kontemporer ditandai dengan perubahan cepat akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan pergeseran preferensi konsumen. Yang kedua yaitu tuntutan inovasi, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menciptakan produk unggul, tetapi juga memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Dan juga pendekatan baru, design thinking muncul sebagai pendekatan inovatif yang berfokus pada solusi berbasis manusia atau human-centered design. Apa itu design thinking? Definisinya yang pertama adalah design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia dengan bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif dengan memahami kebutuhan pengguna, berkolaborasi secara kreatif, dan menguji solusi secara iteratif. Elemen kuncinya menurut IDEO, design thinking mengintegrasikan desirability atau keinginan manusia, feasibility, kemungkinan teknologi, dan juga viability atau keberlanjutan bisnis. Lalu tahapan dalam design thinking yang pertama adalah empathize atau memahami kebutuhan dari tantangan pengguna. Yang kedua define dengan merumuskan pernyataan masalah. Yang ketiga adalah ideate atau menghasilkan ide-ide kreatif, menciptakan sebuah ide-ide. Lalu yang keempat adalah prototype, yaitu membuat model awal dari solusi tersebut. Dan yang kelima adalah melakukan tes dengan menguji dan memperbaiki solusi. Proses design thinking bersifat iteratif, memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi, design thinking ini dapat terus-menerus berkembang karena adanya umpan balik ataupun review dari pengguna. Lalu relevansinya dalam bisnis kontemporer, design thinking ini beradaptasi cepat dengan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan konsumen yang terus berkembang. Design thinking juga fokus pada pengguna, yaitu menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman dan yang relevan bagi pengguna. Ini juga berintegrasi aspek penting dengan menggabungkan desirability, feasibility, dan viability untuk solusi yang inovatif dan dapat diterima pasar. Inovasi fleksibel dengan mendorong proses inovasi yang lebih fleksibel, melakukan eksperimen dan pengujian berulang. Lalu ini adalah studi kasus atau kasus yang saya ambil yaitu dari Airbnb. Pada tahap empathize, Airbnb melakukan wawancara mendalam dengan tamu dan tuan rumah untuk memahami keresahan mereka, terutama terkait ketidakakuratan foto dan deskripsi properti. Yang kedua, Airbnb melakukan tahap define, yaitu merumuskan masalah bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam proses pemesanan. Yang ketiga yaitu ideate, dengan mengembangkan ide seperti fitur profesional fotografi dan desain antarmuka yang lebih ramah pengguna. Dan yang keempat dan kelima adalah menciptakan prototype dan melakukan tes dengan menguji solusi dengan sekelompok pengguna kecil dan terus melakukan iterasi berdasarkan umpan balik. Hasil dari implementasi idea thinking dari Airbnb yaitu terdapat adanya peningkatan kualitas foto. Fitur profesional fotografi membantu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang properti tersebut dan mengurangi kekecewaan yang didapati oleh tamu. Dan adanya antarmuka lebih baik, desain yang lebih ramah pengguna mempermudah proses pemesanan dan navigasi dalam aplikasi. Lalu peningkatan kepercayaan, transparansi yang lebih baik meningkatkan kepercayaan antar tamu dan tuan rumah. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan bisnis. Implementasi design thinking berkontribusi pada peningkatan konversi dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Lalu kendala dalam implementasinya, adanya resistensi budaya, yaitu kesulitan beradaptasi dengan cara kerja yang lebih fleksibel. Jadi jika bekerja dalam perusahaan yang budayanya sulit beradaptasi, maka design thinking akan lebih sulit dilakukan. Lalu kurangnya data, keterbatasan informasi untuk proses empati, yang proses tahap 1, lalu sumber daya terbatas yaitu keterbatasan waktu, biaya dan tenaga ahli, dan kurangnya pemahaman, kesulitan memahami prinsip dasar design thinking. Kendala-kendala ini sering menjadi hambatan utama dalam penerapan design thinking di organisasi. Lalu apa solusinya? Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah yang pertama,
melakukan pelatihan karyawan, memberikan pemahaman tentang prinsip dasar design thinking dan penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya melakukan penggunaan alat digital dengan memanfaatkan platform seperti Miro atau Figma untuk mempermudah kolaborasi dan pembuatan prototipe. Lalu yang ketiga adalah melakukan integrasi secara bertahap dengan memulai proyek kecil sebelum memperluas penerapan design thinking di seluruh organisasi. Jadi design thinkingnya diterapkan dalam proyek-proyek kecil dulu sebelum melakukannya dalam skala besar di seluruh organisasi. Solusi-solusi ini dapat membantu organisasi mengatasi hambatan dalam penerapan design thinking secara efektif. Refleksi dari penerapan design thinking, terciptanya wawasan baru, yaitu design thinking memberikan perspektif baru dalam memahami pelanggan secara mendalam, memungkinkan perusahaan merancang solusi yang lebih relevan dan berbasis kebutuhan nyata. Dan juga tantangan pribadi maupun organisasi, resistensi terhadap perubahan budaya dan keterbatasan sumber daya sering menjadi hambatan signifikan, terutama bagi perusahaan kecil yang mungkin kekurangan tim multidisiplin atau alat yang tepat. Lalu analisis efektivitas design thinking. Design thinking terbukti memberikan solusi inovatif ya, dengan proses berbasis empati dan eksplorasi ide terbuka menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan terfokus pada kebutuhan pengguna. Design thinking juga memiliki sifat fleksibilitas dibandingkan pendekatan tradisional dengan menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan kolaborasi lintas disiplin. Design thinking juga bersifat adaptabilitas dengan lebih adaptif terhadap dinamika pasar yang cepat berubah, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Lalu yang keempat adalah keberlanjutan. Kesuksesan jangka panjang tergantung pada integrasi inovasi ke dalam budaya dan strategi bisnis secara berkelanjutan. Saran untuk organisasi kecil dan menengah, yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara bertahap, mulai dengan proyek kecil untuk mempraktikkan design thinking tanpa komitmen besar dari awal. Lalu dengan melakukan pelatihan berkelanjutan, investasi dalam pembelajaran, dan pengembangan keterampilan tim secara konsisten. Penggunaan alat digital dengan memanfaatkan alat digital yang terjangkau seperti Miro atau Figma untuk kolaborasi dan prototyping yang efisien. Dan integrasi teknologi menggunakan big data untuk mendukung tahap empathize, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan. Peran teknologi dalam design thinking yaitu big data analytic, misalnya itu menggunakan analisis data besar untuk memahami tren dan preferensi pelanggan secara lebih mendalam. Lalu VR atau virtual reality untuk pengujian prototipe dan simulasi pengalaman pengguna yang lebih realistis. Dan juga AI power tools dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses ideasi dan analisis umpan balik pengguna. Berikut adalah dampak design thinking pada inovasi bisnis. Grafik tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek bisnis setelah penerapan design thinking dengan inovasi produk dan kepuasan pelanggan. Misalnya di kepuasan pelanggan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan juga di bagian-bagian efisiensi proses, inovasi produk, kolaborasi tim, dan adaptabilitas pasar. Kesimpulannya, transformasi bisnis design thinking memungkinkan organisasi untuk mentransformasi cara mereka memahami dan memecahkan masalah bisnis. Dan design thinking berfokus pada manusianya, menempatkan kebutuhan dan pengalaman pengguna di pusat proses inovasi. Design thinking juga beradaptabilitas, membantu organisasi lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi yang cepat, serta inovasi yang berkelanjutan, mendorong inovasi yang berkelanjutan dan relevan. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Afil Setiawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.